A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anfidin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan dan senantiasa kita limpahkan, semoga tetap berlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Rahimakumullah, di kesempatan kali ini ingin sedikit saya menyampaikan beberapa poin ya tentang pentingnya mengapa kita harus menyekolahkan anak-anak kita di pesantren. Di tengah zaman yang berkembang begitu pesat, salah satu tantangan terbesar bagi orang tua adalah mendidik anak-anak kita. Sedangkan anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanah adalah wajib untuk dijaga dan ditunaikan sebaik mungkin. Dan salah satu amanah terbesarnya adalah mendidiknya sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW, sehingga menjadi seorang hamba yang taat, sehingga menjadi seorang pribadi yang baik. Maka kita temukan banyak sekali kendala, banyak sekali kesulitan ya bila mana kita tidak cerdas, tidak sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah Allah ini. Ditambah sekarang dengan adanya teknologi yang menjadikan anak-anak kita begitu bebas ya, begitu bebas bergaul, begitu bebas berselancar di dunia internet ini, sehingga sekalipun secara fisik, secara jasad terawasi, tapi secara pikiran, secara batin, secara hati belum tentu terawasi. Maka salah satu daripada solusi yang bisa kita lakukan, kita ikhtiarkan dengan maksimal adalah dengan menyekolahkan anak kita di pesantren. Lalu apa saja keuntungan ataupun fadilah ya, keutamaan menyekolahkan anak kita ke pesantren, khususnya bagi orang tua? Pertama, bagi orang tua dulu. Pertama tadi ya, yaitu menunaikan. Jadi menyekolahkan ke pesantren bukan berarti kita melempar tanggung jawab, tapi ikhtiar kita dalam menunaikan amanah Allah ya, terhadap pendidikan anak. Karena kita tahu bahwa di pesantren ada diberatkan tidak hanya dari segi pendidikan saja, tapi tadi dalam pembentukan karakter muslim yang baik ya, secara spiritual, secara emosional, ataupun dalam segala hal lain. Lalu juga yang kedua, tentunya ini menjadi passive income ya bagi orang tua dalam hal pahala. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu ajru misluh. Barang siapa yang menunjukkan ya, barang siapa yang menghantarkan, barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka pahala juga bagi orang tersebut ya, bagi yang difasilitasinya. Dalam hal ini adalah orang tua ya, ketika memfasilitasi anak untuk sekolah di pesantren, menunjukkan, menitipkan, menyekolahkan anak ke pesantren, maka dari setiap ibadah ya, setiap kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala tersebut juga akan mengalir bagi orang tua. Karena umumnya pada sekarang ya, umumnya di zaman sekarang ini, anak-anak disekolahkan itu umur SMP, SMA ya. Meskipun mungkin sebagian masih banyak di luar dari ketentuan itu, tapi pada umumnya kebanyakan. Sehingga rata-rata adalah sudah balik ya. Artinya masing-masing anak kita sudah tadi dicatat tersendiri ya, baik amal baik dan buruk. Nah, maka di lain itu segala kebaikannya pun selain untuk anak-anak kita juga mengalir untuk orang tuanya. Kenapa? Karena menjadi wasilah ataupun perantara si anak tersebut untuk berada di pesantren yang mana tadi di pesantren ini diarahkan 100% adalah untuk kebaikan, ibadah, belajar ya, dan berbuat baik yang lain. Sehingga ini akan anak-anak kita ini, sekalipun kita sedang tidur, mungkin ya orang tua sedang tidur, tapi anak-anak kita sedang menghafal Al-Quran. Orang tuanya mungkin sedang sakit, anak-anaknya sedang belajar ya, sedang saling tolong-menolong, saling membantu di pesantren. Maka terus mengalir ya. Meskipun tadi orang tua sedang tidur sekalipun, bahkan ya, anak-anak sedang menyetorkan hafalannya, sedang menghafal, maka pahala itu terus mengalir. Maka ini menjadi cara terbaik ya, cara terbesar bagi seorang tua untuk mendapatkan passive income.
sekalipun dia diam, tapi dapat pahala mengalir terus. Tahu-tahu ketika nanti di akhirat dia punya gudang pahala yang besar, ternyata itu adalah kiriman ya, ataupun pahala yang juga mengalir dari anak-anak. Lalu juga selain itu, selain untuk nanti ya investasi di akhirat ya, menyekolahkan anak di pesantren juga menjadi asbab ya, sebab-sebab keberkahan ya, keberkahan kita di dunia, baik itu dalam hal rezeki. Jadi jangan salah, bisa jadi mungkin usahanya lancar, bisa jadi rezekinya senantiasa mengalir, itu adalah wasilahnya atau sebabnya kesolehan anak kita di pesantren ya. Karena anak-anak kita terjaga dari hal-hal kemaksiatan, dosa dan sebagainya ya, maka kebanyakan daripada waktunya digunakan untuk beribadah, maka itu menjadi sebab ya keberkahan baginya dan bagi keluarganya. Terbangunnya keluarga yang harmonis ya, bahagia dan sebagainya. Bisa jadi ini adalah keberkahan yang didapat dari menyekolahkan anak di pesantren ya. Karena apa? Karena tadi didorong untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, dan ketika Allah mencintai hamba, maka sesiapa yang ada di lingkungan hamba yang tercinta tersebut juga akan diliputi keberkahan. Lalu juga yang terakhir ya, ataupun mungkin dari sekian banyak, ini hanya saya menyebutkan sebagian saja, adalah berkaitan juga dengan yang tadi ya, di akhirat itu sebab keselamatan. Sebab keselamatan kita di akhirat. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa anak-anak ya, bahkan jangankan anak, suami istri akan saling menuntut di akhirat itu. Suami akan menuntut istri ya, mungkin di dunia bisa saling memaafkan, bisa saling memberi ya, tapi di akhirat nanti ketika yaumul hisab, ketika dihisab ya, ketika seorang suami, istri ataupun anak bahkan ya, ketika anak kita melakukan suatu dosa, dia akan menuntut orang tua. Kenapa? Orang tua saya, kenapa? Karena saya melakukan dosa ini karena orang tua saya dulu tidak menjaga saya, tidak mendidik saya, tidak mengajarkan saya, tidak melarang saya. Nah, justru jika kita lalai dalam hal pendidikan anak ini, justru anak menjadi asbab ya, asbab kecelakaan kita di akhirat. Nauzubillah. Maka dari itu, dengan keberadaan anak di pesantren ini, mudah-mudahan nanti justru menjadi pemberat ya amalan kita, menjadi penolong ya kita, karena bahkan banyak sekali ya dikatakan di dalam hadis, seperti halnya juga bila mana seorang anak menghafalkan Al-Quran lalu mengamalkannya, maka ia akan apa? Memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dan tidak mungkin mahkota ini diberikan bila mana orang tuanya berada di neraka. Alhamdulillah. Nah, pasti apa? Pasti berada di surga. Maka dari itu dengan kata lain ya, itu satu paket, tidak hanya diberikan mahkota tapi diberikan jaminan keselamatan di akhirat. Ya, bahkan juga dikatakan di hadis yang lain, khusus bagi yang menghafal Al-Quran, mengamalkannya, dia akan menyelamatkan ya 10 orang dari keluarganya. Itu sekali yang divonis, keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Maka ini sebuah keutamaan yang besar, dan kita tahu juga di pesantren anak-anak untuk diajarkan, bimbing menghafal Al-Quran, bahkan diuji hafalannya agar tidak hanya sekedar hafalan ya, tapi juga bagaimana menjadi bekal untuk kehidupan ke depan. Kurang lebih mungkin itu keuntungan ya untuk orang tua. Saya yakin masih banyak sekali. Namun juga bukan hanya bagi orang tua, bagi anak juga ya. Bagi anak juga tentunya banyak sekali keutamaan dan keuntungan yang bisa didapat dan diraih. Di antaranya adalah punya standar pendidikan dan lingkungan yang baik dan tinggi dari sisi kesolehan, sisi keagamaan gitu. Karena jangankan tidak sholat ya, terlambat sholat saja gitu, terlambat 1-2 menit saja di pesantren kan mendapat pendidikan ya, mendapat tarbiyah gitu. Apakah itu tarbiyahnya dengan nasihat, apakah dengan iqob ya, hukuman yang sifatnya untuk memberi kesadaran pada anak. Jadi luar biasa sekali. Nah, apakah orang tua bisa menjamin anaknya di rumah melaksanakan sholat? Kalau di pesantren bahkan semua elemen mendukung untuk hal itu ya.
dari asatiz, ada yang mengingatkan di asrama, ataupun dari santrinya sendiri ada yang saling mengingatkan, mencatat dan sebagainya. Sehingga kecil sekali peluang untuk bisa lalai dalam hal ibadah. Maka dari itu di pesantren punya standar kesolehan yang tinggi, ya. Sehingga ada bahasa bahwa senakal-nakalnya pesantren ya tidak mungkin sampai tadi ya meninggalkan sholat, sampai tidak bisa mengaji, tapi punya standar yang tinggi. Nah, lalu juga keuntungan bagi anak-anak kita bila mana disekolahkan, dipesantrenkan, ya, itu diawasi selama 24 jam. Khusus bila orang tua nya bekerja, dua-duanya atau salah satunya, itu sangat terbatas sekali ya dalam hal interaksi dan juga dalam hal pengawasan dan penjagaan. Bahkan tadi jika pun bisa mengawasi secara jasad, secara fisik, apakah kita juga bisa mengawasi secara sekarang kan zaman HP gitu ya dan komputer dan sebagainya. Sedangkan di pesantren sangat diatur dan dibatasi ya, dan juga diberi pemahaman bagaimana penggunaan HP yang benar, internet yang benar, lalu juga penggunaannya dibatasi, batas kebutuhan saja gitu ya, dan lain sebagainya. Maka pengawasan ini tadi tidak hanya oleh 1-2 orang saja, justru semua, sekali lagi ya, semua yang ada dalam pesantren ini menjadi pengawas ya, menjadi pendukung untuk bagaimana santri kita menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama ya ataupun negara. Nah, lalu juga bagi anak ini punya kesempatan bersosialisasi yang lebih besar ya, yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Karena kalau di rumah, kalaupun sekolah mungkin di lingkungan luar, terkadang ya tidak bisa menjamin bahwa anak kita betul-betul berinteraksi ya dengan yang lain. Apalagi tadi nilai interaksinya positif atau negatifnya tidak bisa dijamin. Sedangkan di pesantren ya mau tidak mau gitu, mau tidak mau akan pasti harus berinteraksi ya, karena 24 jam hidup dengan lingkungan teman-teman ya, seasrama, kelas, masjid, akan mengharuskan seorang anak berinteraksi, sehingga ini mengasah kecerdasan sosial anak tersebut. Lalu juga di pesantren-pesantren, misalnya di pesantren kami sendiri, pesantren Pondok Pesantren Baitur Rahman, kami betul-betul mendorong ya santri untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, minat dan bakat. Ada ekstrakurikuler, ada peminatan ya. Insya Allah kami sebisa yang kami laksanakan, kami dorong santri untuk mengikuti ya dari apa-apa yang mereka minati, atau bahkan ada yang wajib mereka ikuti. Ya, baik dalam hal olahraga, baik dalam hal kesenian, ataupun dalam hal keagamaan dan yang lain. Sehingga ini juga memberi kesempatan seluas-luasnya ya santri, seorang anak untuk tadi betul-betul berkembang dari sisi minat dan bakatnya secara positifnya. Karena kita juga bila mana ada kesempatan, biasanya di pesantren juga akan dikirimkan untuk lomba dan sebagainya, sehingga terasah ya kemampuannya betul-betul terasah, sehingga anak tersebut punya nilai plus ya dari sisi bakatnya tadi dan juga minatnya. Nah, tentunya juga dengan menyekolahkan di pesantren akan membentuk pribadi yang mandiri ya, tidak tergantung pada orang tua, pada siapapun. Karena di sini di awal-awal pasti akan dibimbing, akan arahkan gitu sampai betul-betul bisa mandiri dalam segala hal. Nah, juga ya salah satu keutamaannya adalah seorang anak bisa tumbuh berkembang di lingkungan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Dalam beberapa teori juga dikatakan bahwa tumbuh kembang seorang itu tergantung 3 ya, apa yang dia baca, dengan siapa dia berinteraksi, dan di mana ia tinggal. Nah, bila mana kita sekolahkan anak kita di pesantren, maka tentu ya anak kita akan dibiasakan untuk membaca hal-hal yang positif ya, banyak, dan misalnya ada Al-Quran, pelajaran, kitab-kitab, hadis dan sebagainya. Lalu juga akan terbiasa ya dengan hal-hal yang sifatnya tadi spiritualnya tinggi ya. Biasakan mendengar
tidak musik ya, tapi justru tilawah, murotal, dan pembicaraan-pembicaraan yang baik ya, karena pastinya setiap hari ada nasihat, ada kajian kitab ya, ada apa lain-lain hal yang muatannya adalah positif, dan inilah yang akan membentuk ya seseorang menjadi pribadi yang diharapkan ya, pribadi yang ideal di masa depan, karena tadi terbentuk pada lingkungan yang baik ya, karena ibarat wadah ya, sebaik apapun gitu seseorang, namun jika terbiasa mendengar kurang baik ya, melihat hal yang kurang baik, lalu mendapatkan hal yang tidak baik, maka suatu waktu apa yang sudah menjadi tadi terisi ya, ibarat wadah kan seseorang itu akan keluar juga gitu. Maka sama apa sedikit atau sebesar atau sebanyak apapun yang diisi, selama itu kebaikan, juga ada saatnya dia keluarkan adalah kebaikan. Lalu juga di pesantren tentunya mengajarkan dalam hal kesabaran ya, karena seperti halnya bikin mandi, kalau di rumah ya mungkin tinggal mandi saja. Tapi kalau di pesantren harus mengantri ya, dan sebagainya. Terlepas tentu masih dalam taraf eh, normal ya, artinya tidak berarti juga kekurangan, tapi dalam tadi lebih kepada bagaimana memang bahwa sesuatu itu kita harus bisa membaca lingkungan gitu ya. Khususnya tadi seorang anak dalam hal kesabaran, tidak menjadikan egois, karena pasti akan diingatkan ya, tidak selalu tergesa-gesa terburu, karena sesuatu harus ada bagiannya, ada jadwalnya, dan juga mengajarkan untuk qanaah ya. Nah, bila mana mungkin di rumah segala dipenuhi, segala ada, maka di pesantren dibatasi hal-hal yang sekiranya tidak urgen, maka tidak usah dibawa, tidak usah disediakan ya. Tapi hal yang urgen itu kita akan sediakan, kita akan fasilitasi ya. Nah, dan yang terakhir juga modal penting ya bila mana menyekolahkan anak pesantren adalah bagaimana anak kita bisa memanage waktu dengan baik ya, karena di pesantren sudah diatur selama 24 jam itu apa saja yang dilakukan sudah diatur, bahkan dalam 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun apa saja yang dilakukan itu sudah terjadwal dan teratur. Jadi tidak ada istilah bingung mau ngapain ya. Nah, tapi akan tahu setelah ini harus itu, setelah ini harus itu. Oh, kapan waktunya nyuci harus tahu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya menghafal, kapan waktunya olahraga, itu sudah diatur semua di pesantren. Sehingga ini ketika nanti setelah dewasa akan lebih mudah ya dalam ketika masuk dunia kampus, dunia kerja, tidak akan kaget dengan tuntutan-tuntutan ataupun dengan kewajiban-kewajiban yang ia dapat sama kuliah ataupun sama bekerja ya, sehingga akan menjadi sekali lagi pribadi-pribadi yang ideal ya, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bermanfaat bagi lingkungan. Itu saja mungkin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini bisa menguatkan bila mana ada di antara yang masih ragu menyekolahkan anaknya ke pesantren, karena insya Allah begitu banyak hal-hal positif, begitu banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.